Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian ada dalam kondisi baik ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, masuk ke pembelajaran IPA, yaitu mengenai suhu, pemuaian, dan kalor. Tapi di video kali ini kita fokus dulu nih ngebahas tentang suhu. Ada yang masih ingat apa itu suhu? Ya, betul. Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Misalnya ada 2 gelas air, yang ini suhunya berapa ya? Misalnya ini suhunya 20 derajat deh. 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius ya. Kemudian ada lagi nih air di dalam gelas. Suhunya mau berapa nih? 100 derajat Celcius misalnya. Nah, kedua air ini memiliki suhu yang berbeda. Yang satu suhunya itu 20 derajat Celcius. Yang satunya lagi suhunya 100 derajat Celcius. Nah, menurut kalian, lebih panas yang mana dari kedua air ini? Tentu lebih panas yang 100 derajat Celcius kan? Nah, artinya memang betul kalau suhu itu menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Derajat ini menunjukkan seberapa panas atau seberapa dingin suatu benda yang diukur menggunakan termometer. Karena termometer itu merupakan alat pengukur suhu. Kemudian, tadi kita membacanya dalam skala Celcius, 20 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Tapi, perlu adik-adik ingat kembali kalau misalnya satuan internasional dari suhu itu Kelvin. Artinya, di seluruh dunia, secara global, satuan dari suhu itu adalah Kelvin, bukan Celcius ya, bukan derajat Celcius, bukan derajat Reaumur atau derajat Fahrenheit. Nah, skala termometer yang umum digunakan itu ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ntar, ini ngeganggu, kita hapus dulu. Nah, kita di sini akan belajar gimana sih cara mengkonversi atau mengubah skala suhu dari skala yang satu ke skala yang lain. Misalnya nih, kita akan mengubah skala dari suhu, misalnya dari derajat Celcius ke Reaumur, kemudian dari derajat Celcius ke Fahrenheit, kemudian dari derajat Celcius ke Kelvin. Itu gimana sih cara mengkonversinya? Nah, untuk mengkonversi suhu ini, adik-adik perlu mengetahui adanya angka penting. Angka penting ini digunakan untuk perhitungan konversi suhu. Nah, di angka penting ini nanti adik-adik harus mengingat adanya titik beku air, nah yang nantinya itu sebagai titik batas bawah, kemudian ada titik didih air sebagai titik batas atas. Oke, aman? Kita lanjut. Nah, ini dia perbandingan skala suhu dari skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ingat, kalau tadi kita itu harus mengingat adanya angka penting, yang mana dari keempat skala suhu ini memiliki titik didih air yang berbeda-beda, kemudian memiliki titik beku air yang berbeda-beda juga. Nah, kita coba lihat nih, di skala Celcius. Di skala Celcius, titik beku air itu berada di 0 derajat Celcius. Kemudian titik didih airnya itu ada di 100 derajat Celcius. Coba lihat, kalau di Reaumur gimana? Nah, di Reaumur, titik beku airnya itu ada di 0 derajat Reaumur. Kemudian titik didih airnya itu ada di 80 derajat Reaumur. Artinya, pada skala Reaumur ini, air itu akan mendidih di 80 derajat Reaumur. Sedangkan kalau di skala Celcius, air itu akan mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Kok bisa beda ya? Kita lanjut dulu nih. Gimana kalau di skala Fahrenheit? Nah, di skala Fahrenheit, air itu akan beku di
suhu 32 derajat Fahrenheit. Kemudian air itu akan mendidih di 212 derajat Fahrenheit. Nah, yang terakhir nih, gimana di skala suhu Kelvin? Kalau di skala suhu Kelvin, titik beku airnya itu ada di suhu 273 Kelvin. Ingat ya, kalau di Kelvin itu nggak ada derajatnya. Kita langsung baca aja 273 Kelvin gitu ya. Kemudian, gimana sih titik didih airnya? Titik didih air di Kelvin itu yaitu di suhu 373 Kelvin. Ingat, kalau titik didih air itu sama aja kayak titik batas atas. Kalau titik beku air itu sama aja kayak titik batas bawah. Oke? Nah, sekarang gimana kita memperoleh angka-angka penting itu? Nah, kita bisa mengingatnya, lihat di sini, kalau Celcius dan Reaumur, titik beku airnya itu di 0 derajat, oke? Sedangkan Fahrenheit dan Kelvin ini memiliki titik beku air atau titik batas bawah, yang mana Fahrenheit di 32 derajat, kemudian Kelvin di 273 Kelvin, oke? Nah, untuk memperoleh angka pentingnya, kita cari selisih dari titik didih air dengan titik beku air, atau kita cari selisih dari titik batas atas dengan titik batas bawah. Gimana cara memperoleh selisih tersebut? Caranya gini, adik-adik tinggal dikurangi saja titik didih air dari skala Celcius misalnya, yaitu 100 derajat Celcius kan? Nah, 100 derajat Celcius dikurangi 0 berapa? 100 kan? Oke, dapat nih selisihnya 100. Kemudian kita bergeser. Kalau di skala suhu Reaumur, berapa selisihnya? Titik didih air di skala suhu Reaumur itu 80 derajat Reaumur. Dikurangi 0, 80. Pinter. Nah, sekarang coba kalau di skala Fahrenheit itu berapa selisihnya? Titik didih air di skala Fahrenheit yaitu 212 derajat. Dikurangi 32, betul, 180 kan? Nah, sekarang kalau misalnya skala Kelvin, berapa sih selisihnya? 373 dikurangi 273, hasilnya 100. Nah, kita udah memperoleh selisih titik didih air dengan titik beku air dari 4 skala suhu ini. Nah, sekarang coba kita sederhanakan semuanya dengan membaginya dengan 20. Kenapa dengan 20? Lihat deh, kalau kita membaginya dengan 20, maka akan diperoleh angka-angka penting ini yang paling sederhana, yang mana 100 bagi 20 adalah 5, kemudian 80 bagi 20 adalah 4, 180 bagi 20, 9, 100 bagi 20, 5. Nah, kenapa nggak dibagi 10 aja? Coba, kalau misalnya kita membaginya dengan 10, 100 kita coba ya, bagi dengan 10. 100 dibagi 10 berapa? 10 kan? Kemudian 80 dibagi 10 berapa? 8. Nah, 180 dibagi 10 berapa? 18 ya? 18. Kemudian 100 dibagi 10, 10. Nah, menurut kalian, angka-angka ini udah sederhana belum? Sederhana gimana? Sederhana tuh berarti angka-angka ini tidak bisa dibagi lagi. Tapi pada kenyataannya di sini angka-angka ini masih bisa disederhanakan kan? Masih bisa dibagi, misalnya nih 10 bisa kita bagi 2. 10 bagi 2 jadi 5. Kemudian 8 bagi 2 4. 18 bagi 2 berapa? 9 kan? 10 bagi 2 5. Nah, makanya kita cari pembagi yang bisa menghabiskan semua angka-angka ini sehingga diperolehlah angka-angka penting ini, angka-angka yang sederhana. Nah, adik-adik perlu diingat kembali kalau misalnya angka-angka penting ini merupakan ketetapan dalam perbandingan skala suhu yang akan membantu kita dalam mengubah skala suhu dari satu skala ke skala yang lainnya. Oke, sampai sini dapat dipahami. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke contoh soalnya aja nih.
Misalnya di sini kita diminta untuk mengubah dari skala Celcius ke skala Reaumur. Nah, di sini 40 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur sih? Gimana caranya? Perhatikan, di sini ada angka penting yang akan menolong kita. Menolong gimana? Nah, coba perhatikan. Di sini kita diminta untuk mengubah dari derajat Celcius ke Reaumur. Artinya, kita fokus saja ke skala Celcius dan Reaumur di sini. Nah, ingat, di sini yang ditanyakan adalah Reaumur. Reaumur yang dicetak berwarna merah ini di sebelah kanan kan? Nah, kemudian di sini ada angka penting pembanding. Ingat, kalau misalnya Reaumurnya di sini, yang di atas ini itu merupakan angka penting dari Reaumur. Coba lihat, angka penting dari Reaumur berapa? Ini ya, dari sini angka pentingnya itu 4. Makanya di sini 4. Kemudian ini 5 dari mana? Nah, 5 ini merupakan angka penting dari skala Celcius. Ini ya, dari sini. Jadi, untuk mengubah skala dari Celcius ke Reaumur, maka di sini 4/5 dikali 40 derajatnya itu dari sini, dikali 40 derajat. Kemudian kita tulis lagi, 40 derajat dibagi 5 berapa? 8 kan? 8 kali 5, 40. Nah, sekarang berarti 4 dikali 8 adalah 32 derajat Reaumur. Artinya, 40 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat Reaumur. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Nah, kalau tadi kita diminta untuk mengubah dari derajat Celcius ke derajat Reaumur. Nah, sekarang kita coba ubah dari derajat Reaumur ke derajat Celcius. Gimana caranya? Nah, adik-adik, lihat di sini, yang di sebelah kanan atau yang ditanyakan itu adalah derajat Celcius. Makanya di sini, yang di atas, artinya yang paling dekat dengan penulisan derajat Celcius ini, merupakan angka penting dari Celcius. Lihat di sini, angka penting dari skala Celcius itu adalah 5. Kemudian dari Reaumur itu adalah 4. Makanya di sini kita menulisnya sebagai 5/4 dikali 40 itu berapa? 40-nya dari mana? 40-nya dari sini yang ditanyakan. 40 derajat Reaumur itu kan berapa derajat Celcius ya? Makanya 40-nya kita tulis di sini. Kemudian sekarang kita hitung. 40 bagi 4 berapa? 10. Nah, sekarang 5 kali 10 berapa? 50. Jadi, 40 derajat Reaumur itu sama dengan 50 derajat Celcius. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut lagi. Nah, sekarang gimana kalau kita ingin mengubah skala suhu dari Reaumur ke Fahrenheit? Ingat ya, kalau misalnya Celcius dan Reaumur itu titik beku airnya itu adalah 0, sedangkan di Fahrenheit dan Kelvin itu memiliki titik beku air atau titik batas bawah. Nah, karena Fahrenheit dan Kelvin memiliki titik batas bawah, perlu kita ingat. Nah, perlu kita ingat apabila ada Fahrenheit di sebelah kanan, apabila ada Fahrenheit di sebelah kanan seperti ini, maka kita harus menjumlahkannya dengan titik batas bawah dari skala Fahrenheit-nya itu sendiri. Nah, gimana kalau misalnya Fahrenheit-nya ada di sebelah kiri? Kalau Fahrenheit-nya ada di sebelah kiri, maka harus dikurangi dengan titik batas bawah dari skala Fahrenheit-nya. Begitupun sama halnya dengan skala Kelvin. Skala Kelvin itu memiliki titik batas bawah. Artinya, ketika ada Kelvin di sebelah kiri, misalnya di sini nih, di sini tuh misalnya Kelvin, maka 40 ini harus dikurangi dulu sama titik batas bawah dari skala Kelvin gitu ya. Gimana kalau misalnya Kelvinnya ada di sebelah kanan? Nah, kalau Kelvinnya ada di sebelah kanan, nanti kita harus menjumlahkannya dengan titik batas bawah dari Kelvin. Coba kita lihat dulu nih contoh soal di sini. Kita diminta untuk mengubah suhu dari 40 derajat Reaumur ke Fahrenheit. Sama kayak tadi, Fahrenheit itu angka pentingnya berapa? Fahrenheit, nih, Fahrenheit yang warna merah, angka pentingnya berapa? 9 kan? Kita tulis 9 di sini. Kemudian angka penting dari Reaumur berapa? 4 kan?
Nah, berarti 9/4. 4 itu dari sini nih. Oke? Kemudian kita kalikan dengan 40 yang ini. 9/4 dikali 40. Kemudian ditambah 32. Nah, kok bisa sih ditambah 32 derajat Fahrenheit? Ini dari mana? Ingat, tadi kalau misalnya ada Fahrenheit di sebelah kanan, kita harus menjumlahkannya dengan titik batas bawah dari skala Fahrenheit. Nah, di sini titik batas bawah dari Fahrenheit itu kan 32 derajat Fahrenheit. Makanya kita tulis di sini 32 derajat Fahrenheit. Oke, paham? Nah, sekarang 40 bagi 4, 10 kan? Nah, 9 dikali 10, 90. 90 ditambah 32 itu hasilnya 122. Jadi, 40 derajat Reaumur itu sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Oke, paham? Kita lanjut lagi nih. Nah, sekarang Fahrenheit-nya ada di kiri. Ingat tadi kalau misalnya Fahrenheit-nya ada di kiri, kita kurangin dulu dengan titik batas bawah dari skala Fahrenheit. Kayak ini nih misalnya 50 derajat Fahrenheit itu 50 dikurangi 32 itu 18, oke? Oke. Nah, sekarang karena Fahrenheit kita diminta untuk mengubahnya ke Celcius, maka ini lihat yang ditanyakan Celcius, maka yang di bagian atasnya ini yang dekat dengan yang ditanyakannya itu kan yang ditanyakan Celcius, maka yang di bagian atas ini angka penting dari skala Celcius yaitu 5. Kemudian ini kan dari Fahrenheit ya, makanya yang di bawah ini itu dari angka penting Fahrenheit yaitu 9. Nah, sekarang ini kan sudah dikurangin dari titik batas bawahnya, hasilnya 18 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang hasil dari pengurangan tadi kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi 5/9 dikali 18. Berapa hasilnya? 18 bagi 9 berapa? 2 ya. Nah, berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 50 derajat Fahrenheit itu sama dengan 10 derajat Celcius. Oke, jadi perlu adik-adik ingat kembali kalau misalnya di sebelah kiri ini ada Fahrenheit, maka kita harus mengurangi dulu nih. Yang ditanyakannya ini 50 ini kita kurangi dengan berapa titik batas bawah dari skala Fahrenheit. Jadi 50 dikurangi 32, oke? Nah, lain halnya ketika Fahrenheit-nya ada di sebelah kanan. Kalau Fahrenheit-nya di sebelah kanan, nanti suhunya itu atau hasil dari operasi yang ini itu kita tambahkan dengan 32 dari titik batas bawah Fahrenheit, oke? Kita lanjut lagi nih ke contoh soal yang kelima. Nah, sekarang di kiri ada Fahrenheit, di kanan ada Kelvin, yang mana keduanya memiliki titik batas bawah. Artinya, kita harus mengurangkan atau menjumlahkan dengan titik batas bawah. Kita fokus dulu nih ke sebelah kiri. Di sini kita diminta untuk mengubah skala suhu dari 50 derajat Fahrenheit ke Kelvin. Nah, caranya kita fokus ke sebelah kiri dulu. Karena ada Fahrenheit di sebelah kiri, maka kita kurangin dengan 32 derajat Fahrenheit dari titik batas bawah. Ini ya, karena Fahrenheit memiliki titik batas bawah, maka yang di sebelah kiri kita kurangi dengan 32. 50 dikurangi 32 adalah 18. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada angka penting. Kelvin itu berapa angka pentingnya? Betul, 5. Nah, sekarang Fahrenheit berapa angka pentingnya? 9. Nah, karena ada Kelvin di kanan, seperti yang kita ingat tadi kan, kalau misalnya ada Kelvin di kanan, kita harus menjumlahkannya dengan titik batas bawah dari skala Kelvin. Makanya di sini kita tambahkan dengan 273 Kelvin. Karena ada Kelvin di kanan di sini ya. Nah, sekarang 18 ini kita kalikan dengan 5/9. 18 bagi 9 berapa? 2. Nah, kemudian kita tulis ulang. Ini ada titik batas bawah dari skala Kelvin. Kita tulis di sini. 5 kali 2 berapa? 10. 10 ditambah 273, hasilnya adalah 283 Kelvin. Nah, jadi 50 derajat Fahrenheit ini sama dengan 283 Kelvin. Oke?
Nah, sekarang coba deh adik-adik semua kerjakan nih soal ini. Pada soal ini, kalian diminta untuk mengubah skala suhu dari 59 derajat Fahrenheit. Coba kalian ubah ke skala Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Maksudnya gimana? Jadi, 59 derajat Fahrenheit itu berapa derajat Celcius sih? Kemudian berapa derajat Reaumur sih? Berapa Kelvin sih? Nah, nanti jawaban adik-adik coba tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran pertama kita mengenai gimana cara mengkonversi suhu. Nanti kita lanjut lagi untuk belajar mengenai apa ya? Mengenai kita lihat di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.